Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Putusan MA telah batalkan kemenangan Jokowi Ma'ruf di Pilpres 2019. Klaim bahwa putusan Mahkamah Agung nomor 44 tahun 2019 telah membatalkan kemenangan Jokowi Ma'ruf Amin dalam Pilpres 2019 beredar di media sosial. Klaim tersebut salah satunya dibagikan oleh akun Facebook Nafias Tanjung, yakni pada 7 Juli 2020. Akun ini menuliskan bahwa Jokowi Ma'ruf harus segera melepaskan jabatan sebagai presiden dan wakil presiden karena putusan tersebut. Di bagian awal unggahannya, akun Nafias Tanjung menulis, Breaking news, keputusan MA nomor 44 tahun 2019 sifatnya mengikat atau binding secara hukum. Jokowi Ma'ruf harus segera melepas jabatan presiden dan wakil presiden. Keputusan dan ketetapan KPU Pilpres 2019 batal demi hukum. Kemenangan Jokowi Ma'ruf tidak memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Undang-Undang nomor 7 tahun 2017. Akun ini juga menulis agar Jokowi Ma'ruf membentuk pemerintahan transisi dan menyerahkan kekuasaannya kepada Menteri Pertahanan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Luar Negeri. Pemerintahan transisi menyiapkan Pilpres ulang atau revoting antara Jokowi Ma'ruf versus Prabowo Sandi, atau menyiapkan special presidential election dalam waktu 3 bulan dan tidak lebih dari 6 bulan dari pemerintahan transisi dimulai. Unggahan itu pun dilengkapi dengan gambar tangkapan layar dokumen putusan MA nomor 44 tahun 2019 yang di dalamnya memuat 6 poin putusan. Di poin pertama, MA mengabulkan permohonan pengujian hak material dari 7 pemohon, salah satunya politikus Partai Gerindra Rahmawati Soekarno Putri. Adapun di poin ketiga dalam gambar tersebut juga dilingkari merah, MA mengatakan ketentuan pasal 3 ayat 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) nomor 5 tahun 2019 tentang penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih dalam pemilihan umum tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Lalu apakah benar putusan MA nomor 44 tahun 2019 telah membatalkan kemenangan Jokowi Ma'ruf dalam Pilpres 2019? Untuk memeriksa klaim tersebut, mula-mula mengunduh putusan MA nomor 44 tahun 2019, di mana terbit pada tanggal 28 Oktober 2019 dari situs Direktori Putusan Mahkamah Agung. Putusan ini baru diunggah di situs tersebut pada Juli 2020. Dokumen tersebut bisa diunduh di tautan tersebut. Poin-poin putusan dalam dokumen tersebut sama dengan poin-poin putusan dalam gambar unggahan akun Nafias Tanjung. Termasuk poin 3 bahwa ketentuan pasal 3 ayat 7 Peraturan KPU nomor 5 tahun 2019 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pasal 3 ayat 7 Peraturan KPU nomor 5 tahun 2019 yang digugat itu berbunyi, dalam hal hanya terdapat 2 pasangan calon dalam pemilu, presiden dan wakil presiden, KPU menetapkan pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak sebagai pasangan calon terpilih. Dalam putusannya, MA mengatakan, pasal 3 ayat 7 ini bertentangan dengan pasal 416 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Pasal 416 ayat 1 ini mengatur bahwa paslon terpilih adalah paslon yang memperoleh suara lebih banyak dari 50% dari jumlah suara dalam Pilpres, dengan sedikitnya 20% suara di lebih dari 50% provinsi di Indonesia. Akan tetapi putusan MA nomor 44 tahun 2019 tersebut tidak berlaku surut, sehingga tidak mempengaruhi penetapan hasil Pilpres 2019. Putusan itu terbit setelah Jokowi Ma'ruf dilantik sebagai presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober 2019. Berikut ini alasan mengapa putusan MA tidak mempengaruhi penetapan Pilpres 2019. Hasil Pilpres 2019 sesuai dengan pasal 6A Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 6A ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 telah mengatur bahwa paslon yang mendapat suara lebih banyak dari 50% dari jumlah suara dalam pemilu dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia dilantik menjadi presiden dan wakil presiden. Kemudian pasal 6A ayat 4 mengatur bahwa dalam hal tidak ada pasangan calon terpilih, 2 paslon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilu dipilih oleh rakyat secara langsung, dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai presiden dan wakil presiden. Komisioner KPU Hasyim Asyari mengatakan hasil Pilpres 2019 sudah sesuai dengan ketentuan formula pemilihan yang ditetapkan pasal 6A Undang-Undang Dasar 1945 itu.
Jokowi Ma'ruf mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam Pilpres. Suara sah pasangan calon tersebut adalah 85 juta suara atau 55,5%. Selain itu, Jokowi Ma'ruf juga mendapatkan suara sedikitnya 20% di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, yaitu menang di 21 provinsi dengan perolehan suara lebih dari 50% di setiap provinsi. Putusan MA tidak sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, Titi Anggraini mengatakan, ada ketidaksesuaian dengan putusan MA itu dengan putusan MK nomor 50 tahun 2014. Dalam putusannya, MA mengatakan pasal 3 ayat 7 Peraturan KPU nomor 5 tahun 2019 bertentangan dengan pasal 416 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017. Adapun putusan MK nomor 50 tahun 2014 menafsir bahwa pasal 416 ayat 1 tersebut harus dimaknai jika terdapat lebih dari 2 paslon dalam Pilpres. MK menafsir syarat suara minimal 50% dengan sedikitnya 20% suara di lebih dari setengah jumlah provinsi itu tak berlaku jika Pilpres hanya diikuti oleh 2 paslon. Lalu, inilah putusan lengkap gugatan Pilpres Rahmawati yang jeda 9 bulan baru diupload oleh MA. Langkah Mahkamah Agung yang baru mengunggah hasil putusan atas gugatan sengketa pemilu yang dilayangkan oleh Rahmawati Soekarno Putri dipersoalkan. Objek gugatan yang dilayangkan Rahmawati dan kawan-kawan yaitu PKPU nomor 5 tahun 2019 tentang penetapan calon presiden dan wakil presiden terpilih. Secara khusus, kata Horsebuno, objek gugatan mengerucut pada pasal 3 ayat 7 yang mengatur mengenai penetapan pemenang Pilpres saat yang berlaga hanya 2 pasangan saja. Sementara isi putusan baru diunggah ke laman MA pada 3 Juli 2020, meskipun gugatan telah didaftarkan pada 14 Mei 2019 dan KPU melalui putusannya memenangkan Pilpres yaitu Joko Widodo dan Ma'ruf Amin ditetapkan pada 21 Mei 2019. Adapun putusan yang lengkap yaitu berbunyi sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan pengujian hak uji material dari para pemohon. Rahmawati Soekarno Putri, Asril Hamzah Tanjung, Dahlia, Kristianto, Muhammad Syamsul, Putu Triadi Wibowo, Ego Sanjoyo, dan juga Hasbil Mustaqim Lubis. Menyatakan ketentuan pasal 3 ayat 7 Peraturan KPU RI nomor 5 tahun 2019 tentang penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih. Kemudian yang ketiga, menyatakan ketentuan pasal 3 ayat 7 Peraturan KPU RI nomor 5 tahun 2019 tentang penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih dalam pemilihan umum tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 4. Menyatakan permohonan para pemohon untuk selebihnya tidak diterima. 5. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Agung untuk mengirimkan salinan putusan kepada Percetakan Negara untuk dicantumkan dalam berita negara. Yang keenam, menghukum termohon membayar biaya perkara sejumlah Rp1 juta. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2019. Oleh Dr. Sobandi M. Hum, Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fahrudin, dan Isu Daryono, Hakim-Hakim Agung, sebagai anggota majelis dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta hakim-hakim anggota majelis tersebut dan dibantu oleh Kusman, panitera pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.